Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ikhwan dan akhwat, saudari dan saudara sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia yang memberikan kepada kita sedunia sehat, fiat, semua dalam keadaan iman. Harap kita tetap istiqamah dalam keimanan ini hingga menjumpai Allah dalam uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baiklah Bapak dan Ibu, mari kita masuk kepada tadabbur daripada ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari surah An-Nisa ayat 38 ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat 38 ini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ria ya. Orang-orang yang bernafkahkan, bersedekah, memberikan bantuan sosial karena ria. Ayat ini tentu masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Di ayat yang 37 kemarin Allah mengatakan, Allah menjanjikan orang-orang yang bakhil, ya masih berhubungan dengan harta. Orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya, dan dia memerintahkan manusia yang lain untuk ikut kikir bersamanya, lalu dia menyembunyikan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya daripada karunia-Nya, tidak dia tampakkan, ya, dia tidak bersyukur, maka kata Allah akan kami berikan kepada orang-orang tersebut yang disebut dengan orang-orang kafir mereka semua ya, maka akan diberikan azab yang sangat membuat mereka terhina di akhirat. Kemudian di ayat yang 38 Allah mengatakan begitu juga dengan orang-orang yang walladzina, dan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka, menginfakkan, bersedekah ya, berderma, memberi bantuan sosial namun karena ria kepada manusia, ria annas. Dia tidak memberikannya dengan ikhlas mengharap ridhonya Allah, tetapi mengharap pujian manusia, sanjungan manusia ya, mengharap pandangan salut daripada manusia, yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya dengan ria. Kemudian juga wala yu'minuna billah, dan mereka sama sekali tidak beriman dengan Allah, dan begitu juga dengan wala bil yaumil akhir, tidak pula beriman dengan hari akhir. Nah, orang-orang ini termasuk golongan-golongan yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang hina, seperti yang disebut dalam ayat sebelumnya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina, dan barang siapa yang adalah syaitan itu menjadi baginya itu sebagai qarin, sebagai teman dekat, ya, maka fasa'a qarina, maka jadilah setan itu sejahat-jahat teman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan ria dan tidak beriman dengan Allah. Di mana? Di rumah sakit apa? Mohon izin, saya harus mematikan satu persatu yang suaranya bocor ya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu mikrofonnya. Terima kasih. Walladzina yunfik, orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan ria dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir tersebut, di dalam ayat ini disebut oleh Allah orang-orang yang menjadikan syaitan, iblis laknatullahi alaihim sebagai seburuk-buruknya teman mereka. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya kita semua mungkin sudah mengerti ya dengan baik apa jeleknya atau apa buruknya orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan ria, tidak ikhlas. Ya, dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tiga golongan ya, yang kelak di hari kiamat, yang tiga golongan ini begitu optimisnya, begitu pedenya, begitu ya, begitu jumawanya melihat dirinya, yang dia pikir akan masuk surga Allah ya secara pasti, secara tanpa hisab.
Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang banyak dulu di dunia menafkahkan hartanya, banyak berderma, banyak bersedekah, ya. Dan kemudian dia membanggakan itu di hadapan Allah, dan Allah menanya, apa dulu yang engkau berikan di dunia sehingga engkau merasa berhak masuk surga? Kemudian dia mengatakan, dulu saya dunia engkau berikan harta yang banyak ya Allah, lalu saya belanjakan harta tersebut di jalan engkau, saya bersedekah, berinfak, berderma. Tapi apa jawaban Allah kepada orang tersebut? Kadzabta, engkau telah berbohong, kata Allah. Sesungguhnya dahulu engkau di dunia hanyalah memberikan harta, menyedekahkannya hanya untuk ria kepada manusia, bukan untuk mencari ridhoku, kata Allah. Maka akhirnya orang tersebut dimasukkan, diseret ke dalam api neraka oleh malaikat. Kemudian datang golongan kedua, orang yang mengatakan dahulu di dunia dia berjihad fisabilillah sampai kemudian menjumpai syahadah menurutnya. Namun Allah mengatakan kadzabta, sesungguhnya engkau dulu berjihad di dunia bukan karena ingin mencari kesyahidan ridho Allah, akan tetapi karena ingin dikatakan oleh manusia si fulan atau si ilan telah mati syahid, yang tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Dan kemudian golongan yang ketiga, ya, golongan yang suka waktu dunia membaca Al-Quran, ya, dengan suara yang indah, ya, mendendangkannya di mana-mana, tampil membaca Al-Quran, yang eh, ketika nanti di akhirat dia dipanggil oleh Allah, Allah menanyakan kepadanya, apa yang telah kau perbuat dulu di dunia? Dia menjawab, saya menghabiskan waktu saya dengan membaca Al-Quran, ya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya dulu engkau hanya membaca Al-Quran di dunia itu untuk dikatakan oleh manusia, engkau seorang qari, ya, engkau seorang hafiz, ya, yang membaca Al-Quran di mana-mana. Namun ternyata itu hanyalah untuk mendapatkan pujian dan kekaguman manusia. Nah, jadi dalam ayat ini Bapak dan Ibu, Allah mengecam orang-orang yang menafkahkan hartanya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik, orang-orang ahlul kitab yang kafir, yang mereka itu tidaklah menafkahkan hartanya kecuali karena ria kepada manusia. Dan juga tidak ada memiliki iman dalam hatinya serta kepercayaan kepada hari akhir. Ada suatu pertanyaan, apakah orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak percaya kepada hari akhirat itu, namun dia banyak berinfak atau dia banyak berderma, banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada manusia begitu ya. Apakah apa yang dia lakukan itu nanti kelak akan memberikan dampak yang positif atau dapat menyelamatkannya pada hari kiamat? Maka dalam akidah kita, kita memahami bahwasanya berapapun banyaknya kebaikan, infak, sedekah yang diberikan oleh seorang manusia, tetapi dia tidak memiliki iman kepada Allah dan tidak pula percaya kepada hari akhir, maka semua itu akan menjadi fata morgana, habaan manthura, ya. Meskipun dalam riwayat yang lain juga bisa difahami sedikit banyaknya perbuatan baik orang-orang kafir itu ada dampaknya baginya di akhirat kelak. Karena ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pamannya Abu Talib, ya, beliau menjelaskan, maka nanti Abu Talib ini akan berada di hashasatin nar, yaitu bagian yang paling rendah siksaannya dalam api neraka itu, karena dahulu ketika dia hidup dia menjadi penolong utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun juga ada riwayat lain yang membatalkan hal ini. Ketika seseorang telah meninggal, maka apapun yang dilakukan di dunia ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak ada satu hal pun yang bisa memberikan atau mendatangkan manfaat kepadanya di akhirat kelak. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, wa madza 'alaihim law amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Di sini Allah menghimbau mereka begitu ya, menghimbau dengan sedikit menyindir begitu. Allah mengatakan wa madza 'alaihim, dan apakah, ya, ada apa dengan mereka? Wa madza 'alaihim, apa yang membuat mereka berat gitu ya? Apa yang menghalangi mereka, ya, dengan segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan, segala macam bentuk upaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhir, menghindari perbuatan ria. Kata Allah, wa madza alaihim, ada apa dengan mereka? Apa yang membuat mereka berat, ya, dan tidak peduli? Lau amanu billah, kalau seandainya mereka itu beriman saja dengan Allah dan begitu pula dengan hari akhir, dan kemudian mereka menginfakkan dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan kemudian mereka menginfakkan apa-apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Jadi Allah
mengatakan kepada kita, ada apa dengan mereka itu? Ya, Allah juga bertanya-tanya begitu. Kenapa mereka begitu jahilnya, begitu eh, ngeyelnya dalam keadaan dengan kekafiran mereka? Kenapa mereka semua itu tidak beriman saja dengan Allah, begitu pula dengan hari akhir, dan menafkahkan dengan ikhlas, tidak dengan ria, daripada apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezekinya. Wa kana Allahu bihim alima, dan sesungguhnya Allah itu dengan mereka itu maha mengetahui. Siapa di antara mereka yang ikhlas, siapa di antara mereka yang beriman, siapa di antara mereka yang tidak beriman, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui semua hal tersebut, termasuk apa-apa yang dalam ada hati mereka. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 40 Allah mengatakan, ya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzalimi, ya, hak manusia meskipun sebesar atom, sebesar zarrah sekalipun. Allah tidak akan menzalimi dalam artian Allah tidak membalas. Allah tidak akan lupa membalas amalan seorang manusia berupa kebaikan meskipun, ya, sebesar zarrah sekalipun, meskipun sebesar biji bayam, ya, kalau sering kita umpamakan, sekalipun, maka Allah tidak akan mungkin menzaliminya, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Zilzalah, kita juga semua hafal, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarrah pun kebaikan akan kita lihat, dan sebesar zarrah pun keburukan semuanya juga akan kita lihat atau kita dapatkan ganjarannya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan memberikan kezaliman, dalam artian Allah tidak akan menganiaya, artinya tidak membalas, ya, membiarkan begitu saja perbuatan baik seorang manusia meskipun itu hanya sebesar atom atau sebesar zarrah sekalipun. Wa in taku hasanatan, kalau seandainya ada satu kebaikan saja, ya, berapapun itu besarnya, berapapun itu kecilnya, maka kata Allah yudha'ifha, maka dia, yaitu Allah, akan melipat gandakan kebaikan tersebut, yaitu dilipat gandakan pahalanya, balasannya nanti kelak di akhirat. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Pertama, Allah lipat gandakan kebaikan tersebut, satu kebaikan, ya, kalau ada satu saja kebaikan yang kecil sekecilnya zarrah itu atau atom itu, maka Allah akan lipat gandakan dahulu, ya, nilainya. Lalu kemudian wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan kemudian Allah baru beri daripada sisinya pahala yang sangat besar. Jadi yang sebesar zarrah itu Allah lipat gandakan dahulu secara volumenya, secara kuantitasnya, ya. Lalu kemudian dari kuantitas atau volume yang telah dilipat gandakan tersebut, Allah memberikan pahala dari sisinya dengan pahala yang luar biasa, dengan pahala yang besar, ajran azima. Begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, ke, pengasih dan penyayangnya Allah kepada hambanya, yang tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang dulu pernah dilakukan di atas dunia. Tentunya ayat ini Bapak dan Ibu menginspirasi kita untuk tidak pernah lalai, untuk tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik sekecil apapun itu. Bahkan sebagaimana yang Rasulullah katakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Janganlah sedikit pun kamu menganggap enteng suatu perbuatan hasanah, suatu perbuatan baik, meskipun hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu, ya, yang tidak membutuhkan upaya yang berat, tidak membutuhkan effort yang besar. Hanya ketika kita melihat ada orang memandang kepada kita, kita balas dengan sedikit senyuman, dengan muka yang berseri-seri, menampakkan kasih sayang dan seterusnya. Maka ini adalah satu hasanah yang pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Takutlah kalian kepada siksaan api neraka walau hanya dengan bersedekah satu biji kurma, atau hanya dengan sekedar membuang duri atau paku, ya, di jalan, atau kayu yang kita lihat kalau terlindas oleh kendaraan yang lewat bisa menyebabkan mudarat. Sekecil apapun itu, ya, bahkan kalau hanya dengan meletakkan segelas air di jendela rumah kita, dengan tujuan kalau nanti ada burung-burung yang mendekati, yang kehausan, dia bisa meminum air tersebut.
Masya Allah ya, banyak sekali pintu-pintu kebaikan sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, yang semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Dalam riwayat tafsir At-Tabari ketika atau Ibnu Katsir juga ketika membahas ayat ini Bapak dan Ibu, diceritakan bahwasanya begitu pengasih dan penyayangnya Allah kepada hambanya dalam memberikan pahala di akhirat kelak ketika orang-orang yang telah melalui masa hisabnya di neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Orang-orang yang katakanlah memang dosanya banyak, lebih berat daripada timbangan kebaikannya, namun tidak sebanyak orang-orang yang memang tidak ada katakanlah berbuat kebaikan. Maka setelah mereka keluar, mereka tidak menemukan sahabat-sahabatnya, ya, teman-temannya yang dahulu di dunia, yang dulu pernah bersama-sama juga dengan mereka, sama-sama sholat, sama-sama puasa, ya, sama-sama umroh, sama-sama haji, sama-sama tadabbur Al-Quran, tapi mereka tidak mendapatkannya. Lalu mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah, di mana teman kami si fulan, si ilan, si fulana? Ya, kenapa kami tidak menemukannya? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menengok, melihat ya ke dalam api neraka. Lihat, kalian cari di antara teman kalian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesempatan untuk memberikan syafaat. Tidak ada satu orang pun yang di dalam hatinya itu terdapat sebesar zarrah daripada iman. Artinya masih ada keimanan dalam hatinya, mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pernah sedikit berbuat kebaikan ya. Karena tiangnya orang tersebut bisa keluar daripada neraka jahanam itu adalah dia harus beriman dulu. Ya, meskipun dia orang baik, banyak kebaikannya, tapi tidak ada iman, maka tidak dapat manfaat ini atau syafaat ini. Tapi begitu dia punya iman, dia meninggal dalam keadaan muslim atau mukmin, meskipun ahli maksiat, melakukan dosa-dosa besar, ya, yang dimasukkan karena perbuatan dosanya itu ke dalam neraka jahanam, maka menurut riwayat Rasulullah tersebut, dia akan diberikan syafaat oleh teman-temannya, oleh orang-orang yang dulu pernah dia bersamai, orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka dengan itu, dengan sedikit kebaikan yang ada dalam hatinya itu, berupa keimanan ya, bukan kebaikan dalam bentuk dulu pernah berderma sekian miliar rupiah tapi tidak mukmin, bukan begitu maksud. Tapi orang mukmin ya yang punya iman, itulah yang akan diberikan syafaat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan dalam riwayat tersebut ceritakan mereka cari lagi setelah sebagian besar dimasukkan ya, khalqun katsir, sejumlah orang yang banyak dikeluarkan kembali dari neraka oleh Allah. Kemudian mereka masih mencari-cari orang yang mereka ingin temukan, ternyata belum mereka temukan. Ya, akhirnya Allah perintahkan kembali para malaikat untuk melihat siapa di antara penduduk neraka yang tersisa itu, yang masih ada tersimpan sebesar zarrah iman di dalam hatinya. Maka kemudian malaikat kembali melihat, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, malaikat bisa menemukan orang-orang tersebut dari tanda sujud ya yang ada di dahinya. Kalau pernah sujud satu kali minimal, dari situ malaikat akan melihat secercah cahaya ya dari asar sujud yang terdapat dalam jidat atau kening orang tersebut atau dahi orang tersebut. Makanya Bapak dan Ibu, betapa pentingnya sholat ini untuk kita tegakkan, karena kelak dia juga akan menjadi salah satu wasilah seseorang akan mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat ketika naudzubillah dia divonis masuk neraka, maka akan datang nanti setelah waktunya dia menjalani begitu lama azab, akan datang waktunya dia akan diberikan syafaat dengan cara malaikat melihat asar sujud yang ada di dahinya tersebut. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, begitu Allah itu pengasih dan penyayangnya dan tidak pernah menzalimi hambanya, ya, yang pernah beriman kepadanya, berbuat baik kepadanya di dunia, walaupun sebesar zarrah sekalipun. Begitulah keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakaifa, maka bagaimana kira-kira idza ji'na, kalau seandainya apabila kami datangkan, kami ambil dari semua umat-umat yang ada pernah hidup di atas dunia ini, masing-masing Allah ambil satu saksi, ya. Jadi umat Nabi Nuh diambil saksinya, umat Nabi Musa diambil satu saksinya, umat nabi-nabi yang lain juga diambil saksinya. Kemudian kata Allah, wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kemudian kami datangkan dan kemudian kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi di atas mereka itu semua, ya.
Karena ada nabi seperti Nabi Lut pernah diminta untuk bersaksi, ya, bahwasanya karena dia punya umat cuma 2 atau 3 orang yang beriman, ya, dari anak-anaknya, maka dia tidak memiliki saksi daripada umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, mungkin ada nabi yang umatnya ada 10 orang, ada nabi yang umatnya itu 100 orang, ada mungkin nabi yang umatnya mungkin 500 orang atau 1.000 orang, ya. Namun ketika berjumpa dengan nabi-nabi, di antaranya Nabi Lut misalkan, yang beriman cuma sekitar 2 atau 3 orang daripada pengikutnya, itu anak-anak sendiri. Maka bagaimana mereka bisa memberikan kesaksian, ya? Maka Nabi Lut mengatakan, yang akan bersaksi atasku ya Allah adalah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kelak Nabi Muhammad ini beserta umatnya akan menjadi saksi bagi seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Makanya Bapak dan Ibu, dalam riwayat yang ketika membahas ayat ini disebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada sahabat beliau yaitu Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, ya. Karena memang Abdullah ibnu Mas'ud ini dikenal sebagai sahabat yang paling merdu suaranya, yang paling bagus bacaannya, dan Rasulullah senang kalau seandainya sedang duduk-duduk, ya, beliau meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, meskipun pada awal-awalnya Ibnu Mas'ud agak keberatan, yang pernah mengatakan, apakah mungkin saya membacakan Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Tapi Rasulullah menjawab, tidak apa-apa wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku ingin mendengarnya daripada suara atau mulut orang selainku. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, dan waktu itu beliau membaca surah An-Nisa, ya, dari ayat pertama. Lalu dibaca ayat demi ayat daripada surah An-Nisa tersebut hingga sampailah akhirnya kepada ayat nomor 41 ini, di mana di situ Rasulullah terlihat menangis berurai air mata. Beliau menangis sesegukan, teringat akan pemandangan yang nanti akan dihadapinya di akhirat, di saat beliau Rasulullah SAW diminta untuk memberikan kesaksian kepada seluruh umatnya dan juga umat-umat Nabi yang sebelumnya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimana jika kelak akan datang suatu masa kami datangkan engkau wahai Muhammad, ya, kami datangkan daripada semua umat-umat yang ada di dunia ini dengan seorang saksi, lalu kami datangkan engkau wahai Muhammad atas mereka itu semua sebagai saksi. Tentu ini sesuatu yang mengharukan sekali bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, rahimakumullah, karena itulah betapa pentingnya kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hari ini meskipun beliau telah tiada, ya, tetapi setiap hari dihadirkan kepada beliau pengikut-pengikutnya itu bahkan lengkap dengan nama-namanya, ya, dipandangkan atau dipampangkan kepada Rasulullah semua umatnya yang pernah ada, ya, dari beliau hidup pada zamannya kemudian meninggal hingga hari ini, dipampangkan, dihadapkan kepada Rasulullah satu persatu daripada umatnya tersebut. Nah, di situ Rasulullah bisa melihat siapa di antara umatnya ini yang banyak berselawat kepadanya, siapa yang bakhil, yang pelit, yang kikir, ya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, orang-orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut di telinganya, dia tidak mengiringinya dengan memberikan salawat kepadanya. Maka ini pentingnya kita memberikan salawat, karena kita nanti begitu butuhnya kepada kesaksian Rasulullah, begitu butuhnya kepada syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya mudah-mudahan dengan banyaknya salawat yang kita bacakan kepada beliau, insya Allah kelak di hari kiamat dengan mudah beliau mengenali kita, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang terselamatkan dengan syafaatnya beliau. Salawatullahi wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat 42, Allah mengatakan, ya, pada hari itu, pada hari yauma idzin, pada hari itu, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian kepada umat-umat para nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat yang beriman kepadanya serta umat-umat Nabi Muhammad itu sendiri. Maka pada hari itu, yauma idzin, ya, di hari kesaksiannya Nabi Muhammad itu, yawaddul ladzina kafaru, berandai-andai orang-orang yang kafir, menginginkan sekali orang-orang yang kafir, dan begitu juga wa asawur rasul, dan orang-orang yang dahulu di dunia mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka andaikan begitu mereka melihat, ya Allah, ya, orang-orang yang dahulu beriman dengan Muhammad, orang-orang yang dulu
beriman dengan para nabi-nabi mereka, begitu mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keselamatan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, maka pada hari itu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dengan perintah Rasulullah SAW menginginkan atau berandai, lau tusawwa bihimul ard, kalaulah tusawwa bihimul ard, kalaulah seandainya pada hari itu disamaratakan saja mereka itu dengan bumi. Artinya apa? Mereka ingin dimatikan saja waktu itu dan dibuat berada sama sejajar dengan tanah. Artinya dikubur dalam tanah, tidak mau hidup, tidak mau melihat pemandangan itu. Karena pemandangan itu begitu membuat mereka sedih, menyesal, ya, sedemikian rupa menyesali kenapa dulu di dunia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengikuti ajarannya, tidak mau mengikuti sunnahnya, tidak mau mengikuti seruan dan perintahnya. Sementara mereka melihat dengan jelas dalam hadapan mereka apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang dahulu, yang di dunia dulu mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad, beriman kepadanya, menolongnya dan seterusnya. Maka pada saat itu orang-orang yang kafir dan dulu bermaksiat kepada Nabi tersebut menghendaki kalau seandainya mereka hari itu disamaratakan saja dengan tanah. Artinya dimatikan, ya, sehingga dikubur dalam tanah sehingga posisinya levelnya sama dengan tanah. Ini tentunya kata kiasan, ya. Wala yaktumunallaha haditha. Namun Allah itu tidak akan menyembunyikan, ya, sedikit pun daripada kejadian-kejadian atau bisa juga berarti pembicaraan di sini, ya. Allah tidak akan menyembunyikan sedikit pun kejadian yang pernah yang mereka lakukan atau perkataan yang dulu pernah mereka ucapkan ketika mereka hidup di dunia, yang ketika mereka membangkang, ya, bahkan bukan saja membangkang, menghina, memfitnah, mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu akan mereka lihat karena Allah tidak akan menyembunyikan sedikit pun apa-apa dulu kejadian atau perkataan yang pernah mereka uh, ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat yang 43, Allah kemudian menyampaikan kepada kita suatu pedoman, ya, yang berhubungan dengan tata cara yang berhubungan dengan cara sholat atau hal-hal yang membuat kita terhalang untuk menunaikan sholat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholah, janganlah engkau mendekati sholat. Artinya jangan sholat, ya, jangan mendekati sholat. Ada juga yang mengartikannya jangan mendekati masjid, ya. Tapi di sini para ulama lebih banyak mengatakan la taqrabus sholah, di sini artinya jangan melakukan sholat, jangan dekat-dekat dengan sholat, berarti jangan tegakkan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tegakkan sholat. Nah, makanya Bapak dan Ibu, ketika kita baca Al-Quran itu kita harus paham wakaf dan ibtidak yang benar. Ada orang baca Quran dia berhenti di sini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat. Nah, ini tentu wakaf yang salah, ya, yang salah besar. Karena bisa kalau didengar oleh orang, maka berarti Allah melarang orang-orang mukmin untuk sholat, ya. Padahal ayat ini belum selesai. Maka dia harus dilanjutkan, tidak boleh wakaf di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Nah, itu baru satu alasan yang jelas yang membuat Allah melarang orang-orang muslim itu untuk menegakkan sholat. Apa alasannya? Wa antum sukara, di mana kalian sedang dalam keadaan mabuk, ya. Nah, ini tentu mengundang pertanyaan Bapak dan Ibu yang mungkin belum pernah membahas secara detail tentang bagaimana mulanya pensyariatan pengharaman khamar atau minuman keras ini. Dahulu kala ketika Islam itu datang, tidak serta-merta menghapus budaya jahiliyah yang suka minum khamar. Jadi pada awal-awal Islam, ya, tentunya tidak termasuk Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu masih doyan minum khamar. Bahkan termasuk sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman, dan sahabat-sahabat yang utama yang lainnya, mereka itu masih doyan minum khamar karena memang belum diharamkan. Karena sunnah syariat Islam itu adalah mengharamkan sesuatu itu secara tadarruj, secara berangsur-angsur, supaya tidak menimbulkan kegoncangan sosial. Ya, pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, kenapa perbudakan itu tidak dihapus serta-merta oleh syariat Nabi Muhammad SAW? Karena supaya tidak terjadi kegoncangan sosial dan kegoncangan ekonomi, krisis ekonomi. Karena bagi kita,
kalau seandainya perbudakan langsung dihapuskan, bagaimana nasib orang yang punya aset budak begitu banyak, yang dia telah menghabiskan uang miliaran dinar ya, atau ratusan dinar, lalu begitu budak itu dikatakan haram, maka dia kehilangan asetnya yang begitu banyak seketika. Yang tadinya orang kaya raya langsung menjadi fakir, ya. Nah, begitu dengan khamar. Karena begitu cintanya, begitu doyannya, sukanya orang-orang minum khamar, maka Allah pun tidak mengharamkan khamar secara sekaligus. Dimulai dulu dengan menyampaikan suatu firman, suatu ayat yang membuat orang-orang terhalang untuk melakukan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendekati sholat, jangan lakukan sholat, wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Artinya kalau dia mabuk waktu itu nggak boleh sholat dulu sampai dia sadar dengan perkataannya. Kenapa ayat ini turun Bapak dan Ibu? Nah, di dalam sebab nuzulnya ayat ini disebut bahwasanya ketika para sahabat itu sedang duduk-duduk di sore hari, ya, dan kebiasaan orang Arab pada waktu itu kalau ada tamu datang ke rumah, maka minuman yang paling favorit yang disuguhkan itu adalah khamar, ya. Dan mereka waktu itu karena memang belum diharamkan berpesta ria ya dengan gembira sambil minum khamar itu. Lalu ketika datang waktu sholat, maka mereka pun mendekati sholat, mulai sholat ya. Maka banyak riwayat yang menjelaskan ada di antara sahabat itu yang maju menjadi imam, bahkan ada riwayat yang menyebutkan Imam Ali sekalipun yang maju menjadi imam. Lalu ketika sholat dia membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Nah, kemudian di ayat kedua ketiga mulai berantakan ayatnya. Dia bolak-balik ayat tersebut. Dia mengucapkan a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma na'bud. Jadi artinya jadi berubah. Kami menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa yang kami sembah. Jadi dibolak-balik ayat itu karena apa? Karena mereka lagi mabuk, tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Sebagaimana kita lihat banyak orang kalau lagi mabuk, ya, maka ucapannya ngelantur begitu ya. Nah, hal inilah yang membuat akhirnya mereka dilarang untuk mendekati sholat kalau lagi mabuk. Nah, jadi yang dilarang bukan mabuknya dulu Bapak dan Ibu. Yang dilarang mendekati sholatnya dulu. Ya, tapi tentu bagi sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah, ya, tidak rela mereka kalau seandainya tidak sholat. Ya, kalau seandainya tidak sholat pada waktunya karena mabuk, maka itu tidak rela mereka untuk mengalami hal tersebut sehingga akhirnya satu persatu meninggalkan mabuk tersebut. Karena kalau mabuk nanti nggak bisa sholat, ya, sehingga mereka tidak mau lagi melanjutkan mabuk tersebut meskipun di waktu-waktu yang lain yang tidak berdekatan dengan waktu sholat mereka tetap mabuk begitu ya. Nah, begitulah pensyariatan khamar ini yang kedua ya kalau tidak salah, karena yang pertamanya itu ayat dalam surah Al-Baqarah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Dulu sahabat itu telah pernah bertanya, minta minta fatwa kepada Nabi bagaimana sesungguhnya hukum perjudian dan minum khamar itu. Tapi apa jawaban Allah, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka? Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ya, dalamnya itu ada dosa, tetapi juga ada manfaat untuk manusia. Artinya 50-50 lah. Tidak salah dan juga tidak baik, ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian naik lagi kepada level berikutnya dengan Allah menurunkan ayat ini di mana Allah membuat tidak menerima sholatnya orang-orang yang lagi mabuk atau sakran, ya. Nah, kemudian baru di level yang ketiga, di tahap ketiga Allah langsung mengharamkan khamar ini secara jelas ya dalam surat Al-Maidah ya. Innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan ya. Judi, khamar itu adalah ada dan mengundi nasib ya. Itu adalah rijis, najis yang merupakan perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah khamar tersebut. Maka sejak itulah khamar itu diharamkan, dan dalam riwayat hadis diceritakan ketika khamar ini betul-betul diharamkan secara total oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu para sahabat yang sedang mencekik leher botol khamar di tangannya ya. Ini istilah anak muda ya, saya dengar ya, mencekik botol begitu ya. Itu langsung memuntahkan khamar-khamar yang ada di rumah-rumahnya ya, memuntahkan yang lagi ada di mulutnya. Sampai dalam riwayat tersebut diceritakan jalan-jalan kota Madinah waktu itu menjadi kebanjiran ya. Kebanjiran khamar, begitu banyaknya orang memiliki khamar dalam rumahnya. Namun karena keimanan mereka kepada Allah,
Begitu datang ayat yang mengharamkan khamar secara totalitas, mereka pun tumpahkan, mereka pecahkan botol-botol khamar yang ada di rumahnya itu, mereka serakkan, buang di jalan-jalan di depan rumah mereka, sehingga disebut dalam riwayat itu jalanan-jalan kota Madinah menjadi becek ya, banjir karena tumpahan khamar tersebut, karena para sahabat telah eh, mengetahui secara total pengharaman khamar ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengatakan jangan mendekati sholat ketika kamu mabuk ya, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, ini jangan sampai dia pahami, oh kalau begitu boleh mabuk dong Pak Ustadz. Berarti larang mabuk cuma kalau kita mau sholat. Berarti kalau nggak mau sholat nggak apa-apa mabuk. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Ayat ini konteksnya turunnya adalah pada waktu dulu ya. Pada zaman dulu, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, umat Islam masih sedikit, ya kebudayaan-kebudayaan jahiliyah masih dibolehkan untuk diteruskan, beberapanya termasuk minum khamar. Nah, sehingga pada waktu itu ketika datang waktu sholat, sahabat mau sholat, tiba-tiba bacanya ngelantur sana sini ya. Nah itulah akhirnya ayat ini turun, dilarang orang kalau lagi mabuk untuk mendekati sholat. Tapi apakah boleh artinya mabuk dulu terus nanti sholat nggak apa-apa? Enggak, bukan begitu. Kalau nggak sholat dihitung sebagai dosa besar. Nah tentunya sahabat nggak mau kalau dapat dosa besar, sehingga dengan itu dia akhirnya tidak mau lagi mabuk. Tapi kalaupun mau mabuk mungkin jauh-jauh waktu sebelum waktu sholat ya. Waktu itu begitulah kira-kira. Kemudian juga yang golongan kedua yang dilarang untuk mendekati sholat adalah wala junuban. Dan begitu juga jangan mendekati sholat orang-orang yang dalam keadaan junub. Artinya kalau seseorang laki-laki lagi junub, begitu juga perempuan, ya, maka berhadas besar intinya ya. Maka dia tidak boleh melakukan sholat illa abidi sabilin, ya. Dalam kurung kecuali ibnu sabil, kecuali musafir, ya. Kalaupun dia junub, dia boleh sholat. Tapi apakah maksudnya di sini sholatnya orang ibnu sabil itu dalam keadaan junub? Tidak, ya. Dia memang junub, tapi dia mengganti mandi wajibnya itu dengan tayamum, ya. Baik, kita semundahkan hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Jadi orang yang junub itu tidak boleh mendekati sholat sampai dia mandi wajib, kecuali Ibnu Sabil. Ya, kalaupun dia junub, dia dalam perjalanan, lagi perjalanan dari dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta, naik bus misalkan, kemudian dia tertidur, kemudian dia mimpi ya, laki-laki, maka dia boleh sholat tanpa harus mandi wajib terlebih dahulu, tapi dia menggantinya dengan tayamum. Adapun jika tidak Ibnu Sabil, maka dia ketika junub wajib mandi wajib dulu, kemudian baru boleh mendekati sholat. Nah, tentunya nanti ada pengecualian juga Bapak dan Ibu ya, meskipun tidak tidak Ibnu Sabil, tapi begitu tidak ada air ya. Eh, Mohon izin sebentar Bapak dan Ibu, saya jawab telepon. Baik, baik Bapak dan Ibu. Kemudian di eh, ayat ini seterusnya Allah mengatakan wa in kuntum mardo, kalau seandainya kalian sakit, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian habis buang air ya, buang air besar di sini tentunya. Al ghaid ini adalah buang air besar, BAB ya. Au lamastumun nisa, atau kalian habis menyentuh perempuan. Nanti kita jelaskan menyentuh di sini apa maksudnya. Apakah menyentuh biasa dengan tangan atau apa maksudnya ya. Jadi Allah mengatakan kalau seandainya kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau habis buang air besar atau habis menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kalian ingin sholat dan tidak mendapatkan air untuk berwudu, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian menggunakan debu atau tanah yang thayyib, yang suci ya. Nah, jadi sini ada ayat ini adalah ayat yang melandasi tentang syariat tayammum. Kalau ada orang yang sakit yang tidak, meskipun ada air ya, tapi karena sakit, kalau kena air mungkin menggigil ya, bisa menggigil sampai dahsyat sekali. Atau orang-orang yang dalam perjalanan ya, yang tidak mendapatkan air, maka atau begitu juga orang yang habis buang air ya, yang juga tidak mendapatkan air,
dan begitu juga orang-orang yang bersentuhan dengan perempuan dan tidak mendapatkan air, maka dia dibolehkan untuk bertayamum menggunakan debu yang suci. Nah, di sini Bapak dan Ibu terkait dengan lamastumun nisa ya. Di sini terjadi khilaf para fuqaha atau para ulama apa yang dimaksud dengan menyentuh perempuan di sini ya. Ada yang mengatakan menyentuh perempuan di sini dari mazhabnya Imam Syafi'i menyentuh dengan kulit ya. Ada yang mengatakan menyentuh di sini adalah melakukan hubungan badan ya. Jadi kalau menyentuh saja tidak mesti tayamum ya, atau tidak membatalkan wudhu lah begitu kira-kira. Nah, memang dalam hal bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini ada setidaknya tiga pendapat ya. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan jika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ya, bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i juga meskipun suami istri sekalipun, kalau dia bersentuhan meskipun tanpa syahwat, tidak berdesir hatinya syahwatnya, maka itu membatalkan wudhu ya. Sehingga kalau dia sholat dia harus berwudhu dulu. Nah, kalau tidak ada air dia bertayamum. Begitu konteksnya dengan tayamum ya. Nah, kalau Imam Malik mengatakan kalau bersentuhan biasa saja tidak batal. Tetapi kalau dalam sentuhan itu terjadi gelora syahwat, meskipun sedikit sekalipun, maka itu membatalkan wudhu. Ya, Ah, begitu juga dengan pendapat mazhab Hambali ya. Kalau bersentuhan saja tidak batal, tapi kalau beserta dengan syahwat batal. Nah, ini yang dipakai ketika seseorang orang umrah di tanah suci, di tanah haram ya, di Masjidil Haram. Yang mana memang keadaan waktu itu tidak bisa membuat kita aman ya, tidak bisa menjamin kita tidak bersentuhan dengan lawan jenis ya, karena begitu padatnya manusia, terutama di puncak-puncak musim haji, yang kita bisa saja menyentuh tangan laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan, tangannya beradu, begitu seterusnya. Maka digunakanlah pendapat daripada mazhab Maliki atau mazhab Hambali ini. Adapun mazhab Hanafi, ya secara umum dia tidak memandang menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu sama sekali, baik dengan syahwat atau tidak tidak tanpa syahwat ya. Kecuali kalau memang dari sentuhan itu terjadi keluarnya madhi atau mani, maka itu tentu otomatis membatalkan. Nah, ini beberapa pendapat Bapak dan Ibu terkait hukum bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau yang muhrim sekalipun ya, yang muhrim dalam artian suami istri ya. Namun pendapat yang lain juga mengatakan lamastumun nisa di sini artinya adalah melakukan hubungan badan, jima begitu ya. Maka ini yang dimaksud lamastumun nisa di sini, sehingga orang yang berpendapat bahwasanya eh, bersentuh dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu dengan dalil bahwasanya yang dimaksud dalam firman Allah lamastumun nisa ini bukan bersentuhan kulit, tetapi adalah melakukan hubungan badan. Maka kepada orang-orang yang sakit, yang dalam keadaan safar dan sulit mencari air, atau orang-orang yang habis buang air besar namun tidak ada air, atau orang-orang yang habis bersentuhan dengan perempuan, apakah itu maksudnya bersentuhan Tapi kulit, aku atau maksudnya kayaknya botol terus si gigal. yang habis melakukan hubungan suami istri, lalu tidak mendapatkan air untuk menunaikan sholat, berwudu, maka dia boleh menggantinya dengan tayamum, ya, menggunakan debu yang suci, debu yang baik. Maka kemudian Allah menjelaskan bagaimana cara tayamum ini Bapak dan Ibu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka sapulah ya, famsahu biwujuhikum, sapulah mukamu itu dan kedua tanganmu itu dengan debu tersebut. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ya belajar cara tayamum. Begitu kita ingin tayamum ya, kita tempelkan kedua tangan kita di dinding dan kira-kira kita yakin di situ ada debunya, dan biasanya dimanapun ada ruangan yang ada udara pasti ada debu. Jadi tidak mesti dilihat dengan mata ada debu atau tidak. Tapi kalau terlihat lebih baik ya, di atas meja yang mungkin sudah sekian hari tidak dilap, nah itu debunya suci. Di atas pesawat sekalipun itu biasanya ada debu ya. Kita cukup yakini saja ada debu, karena di mana ada oksigen udara masuk pasti ada debu. Kita tempelkan tangan di bidang tersebut, kemudian kita sapukan ke muka kita seluas anggota wudhu yang biasa ya, di wajah itu. Kemudian yang kedua kali kita tempelkan lagi di bidang yang tadi belum kita sentuh. Kemudian kita usapkan ke punggung tangan ya, tangan kiri mengusap punggung tangan yang kanan ya. Kemudian tangan kanan mengusap punggung tangan yang kiri ya.
Dan boleh kalau ingin disempurnakan sampai ke siku juga boleh. Tapi standar sahnya adalah sampai pergelangan tangan. Jadi simpel sekali sebetulnya tayamum itu Bapak dan Ibu, hanya mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan ya, depan dan belakang, meyakinkan bahwasanya keduanya telah terkena debu. Dan itu tidak mesti dilihat apakah ada debunya atau tidak ya. Yang penting kita telah melakukan perbuatannya itu. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, dan hapuslah atau laplah muka kalian dan tangan kalian, kedua tangan kalian dengan sa'i dan thayyibah tadi, dengan debu yang suci tersebut. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Pemaaf dalam artian karena tadi tidak tayamum, apakah Allah karena tadi tidak berwudu, apakah Allah marah? Tidak. Allah tidak marah. Allah itu sangat ringan, ya, sangat memberikan kemudahan. Tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu diganti dengan tayamum, ya, karena Allah itu sifatnya adalah Maha Pemaaf dan Maha Maha Pengampun. Nah, ini beberapa hukum fikih yang mungkin nanti bisa kita perdalam dalam diskusi Bapak dan Ibu. Banyak sekali tentunya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih di ayat yang ke-43 ini ya. Nanti silakan kita kembangkan dalam diskusi karena waktu yang cukup membatasi kita. Dan ayat yang terakhir Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ini ayat 44 ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah ya engkau melihat ya wahai Muhammad, wahai kita yang hidup pada hari ini, ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat, memandang ya, mengambil ibrah kepada orang-orang yang diberikan bagian daripada Alkitab. Itu orang-orang Yahudi maksudnya di sini ya. Mereka itu diberikan kitab oleh Allah, yaitu kitab Taurat. Diberikan bagian untuk mendapatkan Alkitab. Artinya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah mendapatkan nabi dan mendapatkan kitab. Itu orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yashtaruna dhalalah. Ya, mereka itu membeli kesesatan dan menukarnya dengan hidayah Allah. Dia punya hidayah, punya kitab, ya, tapi dia beli kesesatan dengan kitab tersebut. Dia punya sesuatu intan berlian yang berharga di tangannya, yang nilainya itu mungkin ratusan miliar rupiah. Lalu dia datang ke toko yang menjual dolalah. Ya, yang dolalah itu sesuatu yang hina dina, tapi karena kebodohan orang-orang yang ini, dia jual berlian intan yang begitu besar di tangannya itu, yang harganya miliar rupiah tersebut, dia beli dolalah itu, ya, dengan cara membarter intan berlian yang ada di tangannya. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya betapa bodoh ya dan dungunya orang-orang ini ya, yaitu orang-orang Yahudi yang diberikan bagian daripada Alkitab yang seharusnya mereka gunakan untuk pedoman hidup mereka ya, untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka jual hidayah atau nasib minal kitab itu, bagian daripada Alkitab itu, dengan membeli ad-dhalalah. Jadi dia membeli ad-dhalalah dengan Alkitab yang dia punya. Wa yuriduna an tadillu sabil, dan mereka itu menginginkan kalau seandainya kalian tersesat daripada jalan kebenaran, yaitu orang-orang yang Yahudi tadi. Makanya Allah mengatakan dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasrani kepada kita umat Islam, sampai kita ikut kepada milah mereka, ikut kepada agama mereka, mengekor kepada mereka ya. Wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka itu menghendaki menginginkan agar kalian tersesat daripada jalan kebenaran yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah sedikit tadabbur kita pada pagi hari ini, surah An-Nisa ayat 38 sampai 44. Mudah-mudahan apa yang kita tadabburi bersama-sama pada pagi hari ini memberikan pencerahan, memberikan tambahan wawasan kepada kita semua, memberikan tambahan keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah akan kebenaran Al-Quran ini dan akan kebenaran syariat agama Allah ini. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, dan mohon maaf juga atas salah hilaf perkataan. Selanjutnya kita masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.